Sekompi tentara sedang bersiap menjalankan misi berbahaya di Afghanistan. Salah seorang tentara yang menjabat sebagai kapten bernama Sam harus meninggalkan istri dan kedua putrinya, yaitu Grace, Izzy, dan Maggie. Maka dari itu seperti biasa Sam menuliskan surat perpisahan untuk istrinya. Kalau nanti dia tewas saat misi ya kan. Dan surat itu dititipkan ke Mayor Cavazos. Sebelum berangkat ke Afghanistan, sebagai seorang ayah dan suami yang baik, dia pulang dulu pamitan ke keluarganya. Di lain tempat, adik Sam bernama Tommy baru bebas dari penjara karena sebelumnya dia telah merampok bank. Meskipun mereka beda karakter dan nasib, tapi Sam sangat menyayangi adiknya. Setelah Tommy dijemput, mereka pun makan malam bersama dengan bapak kandung dan ibu tirinya, yaitu Hank dan Elsie. Terlihat Grace yang tidak menyukai sosok Tommy, begitu pula dengan Hank yang benci dengan anaknya karena sangat berandal. Acara makan malam itu untuk menyambut kepulangan Tommy dan mendoakan keselamatan bagi Sam yang akan menjalankan misi. Karena sudah terbiasa hidup sebagai seorang kriminal, tanpa sadar Tommy mengatakan hal yang tidak seharusnya diucapkan. Jadi lebih ke cara penyampaiannya kurang enak gitu loh, agak-agak sengak padahal dia nggak bermaksud apa-apa. Ayahnya yang merasa tidak nyaman dengan tutur kata Tommy langsung menyinggungnya dan terjadi keributan di sana. You try mimicking your brother, huh? For change? Dad. He's serving his country. Don't you ever forget that. Your brother's a hero. Food is great, Elsie. Thank you. Prison food? Tommy? Setelah itu Tommy pun balik ke kos-kosannya dan tidak lupa mendoakan keselamatan bagi Sam. Lalu Sam pun menitipkan cincinnya ke Grace dan sudah jelas mereka lanjut berhasilole malam itu. Pada tanggal 12 Oktober, Sam dan anak buahnya akhirnya sampai di Afghanistan. Mereka pun berkeliling menggunakan helikopter, tapi tiba-tiba perwakilan militer datang ke rumah untuk menyampaikan berita duka tersebut dan Grace hanya bisa menangis mengetahui suaminya yang sudah meninggal. Malamnya Tommy yang habis kobam datang mengembalikan mobil yang telah dipinjam. Sampai akhirnya Grace memberitahu jika Sam telah meninggal. Sam's dead. He's dead, Tommy. Let him go over there, Grace. Tommy. For what now, huh? Keesokan harinya mereka menghadiri acara pemakaman Sam dan sesuai amanah Mayor Cavazos memberikan surat titipan Sam ke Grace. Lalu Tommy izin akan menyetir mobilnya dan mengantar mereka pulang. Tapi Hank menolak dan menyuruh Tommy mencari pekerjaan agar bisa membeli mobilnya sendiri. Persitegangan pun kembali terjadi. Hank menyalahkan Tommy karena dia adalah anak yang bermasalah, sedangkan Tommy menyalahkan Hank atas kematian ibunya. I'm gonna stand up and testify for you once you make me proud. Oh, for Lord's sake. That is a sin. Screamed at Mom every fucking night. That's why you drove us drunk, huh, hanging? Di sebuah gurun di Afghanistan, ternyata Sam dan anak buahnya Joe selamat dari jatuhnya helikopter. Tapi sekarang mereka menjadi tawanan kelompok teroris Afghanistan. Mereka sempat melihat helikopter yang lewat dan Sam mencoba menjebol pagar kayu. Tapi karena diancam akan ditembak, mereka pun mengurungkan niat. Dan kelompok teroris menambahkan beban di atas kurungan agar mereka tidak bisa keluar dari sana. Di rumah, Grace yang belum bisa tidur dan sedang menyetrika pakaian dapat telepon dari Tommy. Ternyata Tommy habis kobam di bar tapi nggak bisa bayar minumannya dan meminta bantuannya Grace. Grace pun terpaksa pergi ke sana untuk membayar minumannya Tommy dan dia sangat marah karena Tommy tidak mengerti situasi yang terjadi. Ngerepotin emang Tom. Tommy, I have 2 little girls sleeping in a... You think you're funny? Keesokan paginya si bungsu Maggie yang lagi masakin pancake buat ibunya membangunkan Tommy. Tak lama kemudian Hank pun datang dan mereka pun saling minta maaf atas pertikaian sebelumnya. Hank mengatakan jika Tommy juga memiliki banyak bakat, tapi Tommy selalu menyerah sebelum memulai. Sampai akhirnya Hank menangis karena teringat dengan Sam yang sudah meninggal dan Tommy pun berusaha menenangkannya. Setelah itu Tommy mencoba menebus semua kesalahan dan dosa di mata keluarganya dengan memanggil beberapa teman lamanya untuk memperbaiki dapurnya Grace. Bukannya senang, Grace pun mengajak Tommy ngobrol 4 mata dan menasihati jika dia harus minta izinnya terlebih dahulu. Ya, tapi karena udah terlanjur ya udahlah. 2 bulan sudah berlalu, mereka hanya bisa mendekam di dalam lubang kecil dan hanya diberi sedikit makanan. Sampai akhirnya Sam dan Joe akan dibawa ke suatu tempat. Lalu Sam mewanti-wanti Joe agar jangan memberikan sedikit pun informasi, termasuk tentang keluarga mereka. 2 pemimpin kelompok teroris bernama Murad dan Yusuf membunuh dengan santainya salah satu anggotanya sendiri hanya karena lalai dalam bekerja. Welcome. Sekarang giliran Sam dan Joe yang diminta membuat suatu pesan untuk negaranya Amerika. Tapi karena mereka menolak secara bergiliran, mereka terus disiksa. Stay strong, Private. Yes, sir. No!
Karena sudah tidak tahan dengan siksaan dan tekanan di sana, Joe akhirnya mau memberikan pesan bahwa Amerika tidak berhak ikut campur lagi di Afghanistan dan dia menyatakan untuk keluar dari misi tersebut. Afghanistan belongs to its people. We have no business being here. Untuk menghibur Grace yang masih sedih karena kehilangan suaminya, Tommy, teman-temannya, dan kedua ponakannya mengecat salah satu ruangan di rumah. Lalu Maggie nggak sengaja numpahin cat ke salah satu temannya Tommy, dan Grace akan mengambilkan baju ganti dari pakaiannya Sam. Tapi saat melihat baju-bajunya, jelas Grace kembali teringat dan hanya bisa menahan emosinya. Sabar ya Bu, sabar Bu. You have a lovely body. Take it off. Saat hari ulang tahun Grace, Tommy memiliki ide untuk memberikan kejutan bersama semua keluarganya dengan mengarahkan Grace ke dapur dengan dekorasi yang sangat indah. Betapa bahagianya Grace saat itu karena masih banyak orang yang peduli dan menyayanginya. Lalu Tommy, Grace, dan kedua anaknya lanjut main ice skating. Sifat dan sikap Tommy sekarang mulai berubah dan hubungan mereka pun semakin membaik. Setelah itu Tommy yang merasa bersalah saat merampok bank dan sudah memperlakukan seorang karyawati dengan sangat buruk kembali datang ke sana untuk meminta maaf biar si mak-mak karyawatinya nggak trauma ya kan. Tommy pun menceritakan kejadian itu ke Grace dan memberitahu jika karyawati tersebut sudah tenang karena Tommy menyesali perbuatannya. Bahkan dia menawarkan Tommy membuka rekening di sana. Mereka pun lanjut ngobrol ngalor ngidul, mulai terbawa suasana dan entah angin dari mana mereka pun akhirnya berciuman dong. Merasa itu adalah perbuatan yang salah yang kufur nikmat, Grace pun pergi menenangkan dirinya keluar rumah dan Tommy langsung balik ke kos-kosannya. Di Afghanistan, Sam disiksa dengan besi panas yang ditempelkan berkali-kali ke kakinya karena masih belum mau menuruti permintaan mereka. Keesokan paginya, Sam yang sudah depresi, kelaparan, dan berbulan-bulan dikurung tanpa kejelasan diminta membunuh temannya Joe karena dianggap sudah tidak berguna lagi dan hanya menghabiskan makanan di sana. Awalnya Sam menolak, tapi karena semua orang di sana terus meneriakinya dan mengancam akan membunuhnya, Sam yang teringat dengan keluarga dan masih ingin bertemu dengan mereka. Dengan brutalnya Sam memukuli Joe, teman dan anggotanya sendiri, hingga dia tewas. Miris ini, sumpah. Kill him or I will kill you. It's you or him. Tak lama kemudian pasukan Amerika berhasil menemukan markas teroris. Murad berhasil dibunuh dan rekaman milik teroris juga tidak sengaja sudah terbakar. Sampai akhirnya Sam ditemukan dan langsung diselamatkan. Di rumah, Tommy kembali datang untuk memperbaiki lemari dapur Grace yang rusak dan menjenguk dua ponakannya. Tak lama kemudian Hank datang dan kagum melihat keterampilan Tommy yang bisa memperbaiki banyak barang-barang di sana. Lalu Tommy lanjut mainan salju dengan dua ponakannya dan Grace sangat senang melihat kebahagiaan mereka. Lalu Grace mendapatkan telepon dan betapa terkejutnya dia yang mendapatkan kabar jika Sam ditemukan masih hidup. Hey, what's going on? Sir, welcome home. My babies. Sesampainya Sam di rumah, dia berkeliling melihat rumahnya dan memeluk keluarganya. Tapi tiba-tiba Sam terdiam dengan tatapan nanar dan masih linglung. Malamnya, Grace yang sudah sangat rindu seperti biasa mengecup punggungnya Sam. Tapi dengan ketusnya Sam mengatakan jika dia ingin menyelesaikan cukurannya terlebih dahulu. Wah, ini ada yang aneh nih ya kan. Begitu pula dengan ayahnya Hank yang melihat gelagat tidak wajar dari Sam. Dia bisa menyadari kejanggalan tersebut karena dulu saat Hank masih menjadi tentara dan pulang dari perang Vietnam, dia juga kesusahan bicara dengan istrinya. Soalnya ada traumatik tersendiri lur. Karena Sam masih terdiam, Hank pun akan selalu terbuka jika Sam ingin ngobrol, ingin curhat dengannya. Setelah itu mereka
mereka kembali bermain ice skating, tapi Sam hanya duduk melihat Tommy dan keluarganya yang asik bermain. Bahkan kedua anaknya terlihat sangat dekat dengan Tommy. Ketika Tommy mendatangi Sam dan mengajak ngobrol, disinilah terlihat Sam yang berpikiran terlalu jauh. Sam mengatakan jika Tommy dan Grace layaknya dua remaja yang sedang kasmaran dan bertanya apakah Tommy sudah pernah mengazalolenya. Mendengar itu Tommy hanya bisa terdiam dan gak habis pikir dengan apa yang ada di dalam kepala kakaknya. Terguncang psikologisku, lur. Thought I was dead. Did you fuck her? What? You kidding? Two teenagers in love out there. What's going on in your head? What's making you think that? Slept in my house. Sam. Hey, don't bullshit me. Saat di rumah, mereka kedatangan tamu yaitu istri Joe bernama Casey dan anaknya yang masih bayi. Sam mendengar Casey yang masih memikirkan suaminya, bahkan sampai mimpi buruk berkali-kali. Sampai akhirnya Casey bertanya ke Sam apakah dia melihat suaminya ketika meninggal. Pasti lihatlah orang dia yang bunuh. Bayangin Anda ada di posisinya Sam, apa nggak makin depresi ditanyain kayak begitu, lur? He was friends with your dad. Wait, are you gonna wait? Did you hear anything? I mean, was he on his own? Did you see him die? No. Malam harinya Sam mulai bertingkah laku aneh. Dia mengeluarkan semua perabotan makanan, ditata lagi sampai rapi banget, presisi, tapi terus dikeluarin lagi. Ngapain coba? Sampai akhirnya Sam mengeluarkan pistol hanya karena parno mendengar gonggongan anjing. Keesokan paginya Sam datang ke kantor menemui Mayor Cavazos dan meminta untuk dikirimkan lagi ke Afghanistan tanpa alasan yang jelas. Cavazos tahu jika mental dan pikiran Sam masih belum stabil dan memintanya untuk berkumpul dengan keluarganya. Saat mereka makan malam bersama, terlihat Sam yang tidak memahami bercandaan anak-anaknya. Eddie has a dog with really big ears. Elephant? Sam, relax. How's it funny? An elephant's not a dog. Then why'd you say it? An elephant's not a dog. What is Uncle Tommy coming? Grace yang semakin yakin ada masalah dengan Sam langsung mendatanginya dan menanyakan apa yang terjadi saat Sam di Afghanistan. Tapi Sam yang masih curiga, masih parno, malah bertanya apa yang terjadi antara Grace dan Tommy. Mendengar itu Grace pun menjawab dengan jujur jika mereka hanya berciuman, tidak lebih dari itu. Karena saat itu dia sedang kalut memikirkan kematian Sam dan tiba-tiba itu terjadi begitu saja. Tapi Sam yang masih tidak percaya akhirnya pergi keluar rumah. We kissed, that's it. I missed you. I think you're fucking Tommy. Malam itu Sam mendatangi kuburan Joe sampai matahari terbit. Lalu dia kembali ke rumah dan melihat kedua putrinya yang lagi asik bermain. Tapi Izzy sekarang terlihat sangat ketakutan ketika didatangi oleh ayahnya sendiri. Now, have fun. Hari itu adalah hari ulang tahun Maggie yang dirayakan di rumah kakek neneknya. Dan Tommy datang bersama PDKT-an barunya yaitu Tina yang baru kenal beberapa jam yang lalu. Nah di sini bisa kita lihat bahwa Tommy sengaja bawa cewek biar Sam gak mikir kemana-mana lagi ya kan. Tapi Izzy gak suka lihat omnya bawa cewek. Biasa jelas-jelas anak kecil lur. Izzy jadi gak mood makan dan hanya main-mainin kuenya. Izzy juga iri dengan adiknya yang dapat banyak hadiah dan ulang tahunnya dirayakan. Sedangkan saat dia ulang tahun ayahnya masih di Afghanistan. Dan Izzy terus mencari perhatian sambil menahan tangisnya. Sam yang melihat itu pun makin lama makin emosi sampai akhirnya dia bereaksi sangat di luar dugaan. Setelah itu Izzy juga mengatakan suatu hal yang mengada-ada hanya karena dia semakin benci dengan ayahnya. For Dad, you know? Stop playing with your cake. What do you mean? Isabel, let it go. I didn't get anything that I wanted on my birthday. Isabel. And you were in stupid Afghanistan. Hopefully, my grades. No, we're trying to listen to our guests. Stop it. What got you into it? So, I'm gonna change that though. Mom and Uncle Tommy have sex all the time! Enough! Did you just stay dead? Isabel. Can I go home now? I'm gonna go to bed. Isabel. I want to go to bed. Isabel. I want to go to bed. 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 I want to go to
Sesampainya di rumah, Izzy pun minta maaf atas ucapannya tadi, dan Grace bertanya kenapa tadi dia berkata bohong seperti itu. Izzy pun menjawab jika dia tidak menyukai ayahnya dan lebih memilih Tommy. Lalu Grace pun menenangkan kedua putrinya dan berjanji jika kondisi ayah mereka pasti akan membaik. Karena Grace melihat tingkah laku Sam yang semakin aneh, semakin mencurigakan, Grace pun meminta bantuan ke mertuanya. Tommy pun langsung pergi ke sana, sedangkan Elsie meminta Hank untuk menelpon polisi. Lalu Grace pun mendatangi Sam yang terlihat sangat depresi, dan ternyata dia sedang memegang sebilah pipa besi. Sampai akhirnya... You know what I did to get back to you? No. You know what I can do with these fucking ass! Please, our girls, please. You know how much I love you! You're fucking my brother! I don't know what You're fucking my brother in my fucking house! He fucking suffered because of you! Fucking get back to you! You fucking bitch! Aduh, aktingnya luar biasa, merinding lur. Lalu Tommy pun datang dan langsung memeluk Sam dengan sangat perlahan. Tapi tiba-tiba emosi Sam kembali meledak dan akan menembak Tommy. Sampai akhirnya mobil polisi pun datang dan Sam langsung keluar rumah. Polisi-polisi di sana meminta Sam menurunkan senjatanya karena dia adalah seorang pahlawan negara. Tapi Sam masih terus mengacungkan pistolnya dan mengatakan jika dia bukanlah seorang pahlawan karena telah menodai tangannya sendiri. Sam pun menantang semua polisi sambil menembakkan pistolnya ke atas. Pikiran Sam pun semakin kalut dengan situasi tersebut dan mengarahkan pistol ke pelipis matanya sendiri. Lalu Tommy berusaha menenangkan kakaknya dan akhirnya Sam berhasil disadarkan lalu membuang pistolnya. Shut up! He's my brother! Just stop for a second! I'm no fucking hero! You know what I've done? Hey, just let me talk to him. He's my brother. Shut up! Fucking come on! Damn! Fucking shoot me! You hear me? Sam! You're my family. Go! Get down! Sekarang Sam dimasukkan ke rumah sakit jiwa, sedangkan Grace akhirnya membuka surat yang dulu pernah dititipkan oleh Sam. Tertulis di sana bahwa Sam sangat mencintai Grace dan anak-anaknya. Lalu tak lama kemudian Sam pun menelpon Tommy karena dia merasa bersalah dan tiba-tiba kepikiran dengan adiknya tersebut. Singkat cerita, Grace menjenguk Sam di rumah sakit jiwa. Dia kembali bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan, penyebab kenapa Sam selalu menghukum dirinya sendiri. Grace mengatakan jika dia sudah mencintai Sam sejak umur 16 tahun, dan kalau Sam masih nggak mau ngomong, maka dia tidak akan kembali lagi kepadanya. Disitulah Sam akhirnya mengaku jika dia telah membunuh Joe dengan tangannya sendiri. Lalu di akhir film, Sam mempertanyakan apakah dia masih bisa normal kembali dan hidup bahagia bersama keluarganya. I killed Joe Willis. I have seen the end of war. I killed him. Can I live again?